izinkanlah saya membawakan doa menurut ajaran dan keyakinan saya agama Katolik. Dalam nama Bapa sampai Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu mulai dari tadi malam hingga pagi hari. Sekarang kami semua berkumpul di sini lagi guna mengikuti kegiatan belajar mengajar mapel matematika. Kiranya Bapa mengutuskan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami, agar apa yang diberikan oleh Ibu Guru bisa kami mengerti dengan baik. Nama-Mu ya Tuhan tetap kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, terima kasih Salvi. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Baik, sepertinya hari ini semuanya hadir lengkap ya? Iya. Puji Tuhan, artinya semuanya dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, sebelum kita mengetahui bagaimana cara menganalisis atau menentukan suatu permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada kehidupan kita sehari-hari, berarti ada materi atau prasyarat yang sebelumnya kita sudah tahu. Untuk mengetahui materi prasyarat itu, apakah kamu sudah paham atau belum, Ibu akan kasih satu soal untuk dikerjakan untuk mengecek pemahaman kamu tentang materi persyaratnya. Terus nanti siapa yang bisa menjawab soalnya ketika sebentar presentasi, kalau dia bisa menjawab berarti presentasi dia akan dibebaskan gitu. Jadi berlomba-lombalah untuk menjawab soal supaya sebentar presentasi. Berarti kalau dia jawab benar sebentar presentasinya, mereka punya kelompok, mereka tidak presentasi kelompok yang lain. Oke, Bu. Siap? Siap, Bu. Oke. Ini soalnya. Oke, Bu. Soalnya sebuah segitiga ABC seperti pada gambar yang tampil di depan dengan sudutnya alfa beta. Ada sudut alfa dan sudut beta. Terus dengan sisinya CA-nya 5, AB-nya 13. Pertanyaan, ada 3 pertanyaan di situ. Sin beta, cos beta dengan tangen beta. Kira-kira sin beta itu berapa? Tangen beta dan cos beta itu berapa? Berarti ketika dikasih soal, kita punya pemikiran sudah ada. Sin itu didapat dari perbandingan sisi apa dibagi apa. Cos itu sisi apa dibagi dengan apa. Begitu juga dengan tangen. Terus berdasarkan soalnya, kira-kira ada satu sisi yang pada segitiga yang belum diketahui. Ya toh? Ya. Kan masih ada, hanya ada 2 sisi, yaitu AC dengan AB. Sedangkan BC-nya belum. Bagaimana cara mendapatkan sisi BC-nya? Menggunakan rumus teorema Pythagoras. Ya, dengan menggunakan teorema Pythagoras. Benar sekali. Ada yang tahu bunyi teorema Pythagoras? Saya, Bu. Iya, Salvi. BC sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Saya ulangi Salvi punya jawabannya. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat Dikulang. Dikulang. AC kuadrat. ya, kalau berdasarkan gambar berarti dia harus Dikulang. karena sisi miringnya AB-nya kan diketahui. Karena teorema Pythagoras
sisi miring itu didapat dari jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Sudah. Oke. Berarti kau sudah tahu BC-nya bagaimana cara menghitungnya? Sudah. Oke. Selanjutnya setelah ketiga sisinya kamu tahu, bagaimana menentukan sin? Sin itu sisi apa dibagi dengan sisi apa? Ya? Jangan lihat posisi alfa betanya dulu, sinnya dulu. Sin itu sisi apa dibagi dengan sisi apa? Ya? Kalau tidak bisa menjawab soalnya tidak bisa baca, tidak bisa baca. Ini kuadrat Pythagoras-nya. Ini perbandingan istimewanya. Sin itu didapat dari sisi samping dibagi dengan, kalau saya menulisnya jawaban kamu ya, sisi samping sin sisi samping bagi sisi tegak. Kalau berdasarkan gambar tadi, miringnya 15, Itu 13. 13, 5. Ya toh? Berarti tegaknya hitung dulu. Sekarang cari dulu tegaknya. Baru masing-masing itu sudah dapat tegaknya. Tegaknya berapa? 12. Tegaknya yang lain. Tegak itu nanti akan menjadi jawaban untuk sin cos tangennya. Sin itu sisi depan dibagi dengan sisi miring. Cos itu dibagi sisi samping dibagi dengan sisi miring. Tangen sisi depan bagi dengan sisi samping. Saya ulangi, sin sisi depan bagi sisi miring, cos sisi samping bagi sisi miring, tangen sisi depan bagi sisi samping. Oke, maka sin beta berapa, cos beta, tangen beta. Saya tampilkan ulang lagi ya. Ini sin depan miring, cos samping miring, tangen depan samping. Lihat posisi betanya ada di mana. Jadi betanya ada di mana, depan beta itu yang mana, samping beta yang mana. Kalau sisi miring kan pasti semua tahu, tidak perlu dilihat kan juga tahu. Oke, siapa yang menjawab sin betanya dulu? Berapa Ren? Sin beta. Jawab berapa? 12. Dia punya sudutnya di atas, toh? Iya, Ibu. Betanya di atas. Berarti depannya berapa? 5. Berarti sin beta 5 apa? Miringnya berapa? 13.
Sin selalu depan miring. Kos selalu samping miring. Tangan selalu depan samping. Tapi posisi sudut kan berbeda loh. Iya. Sekarang alfanya sudah di bawah. Maka depan dari alfa kan pasti tidak sama dengan depan dari beta. Oke. Siapa yang mau jawab yang pertama? Jangan takut salah. 12 per 5. Ada? 12/13 kasur. Sin alfanya 12/13. Oke, benar. Sekarang cos alfa. 13/5. Cos alfa. 13/13. Jangan salah. 12/5. 12/5. Ya. 12/5. Cos itu sisi apa dibagi dengan apa? Miring. Samping dibagi dengan miring. 5/13 itu. Iya, yang benar tuh 5/13. Tangan alfa. 15/13. Ya. 15/13. Benar. 15/13. 12/5. Iya, yang benar 12/5. 5. Depannya alfa itu bagian bawah. Iya. Depan berarti yang tegak. Sampingnya yang di bawah datar. Berarti dia punya tangannya adalah 12/13. Oke, jadi sudah paham bagaimana kalau dia diketahui dua sisi, satu sisinya belum diketahui, gunakan teorema Pythagoras. Terus untuk menentukan sin cos dengan tangen, sin itu adalah perbandingan sisi depan dibagi dengan sisi miring, cos itu sisi samping dibagi dengan sisi miring, dan tangen itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Begitu ya? Oke. Oke. Hari ini tadi saya sampaikan bahwa kita punya pembelajaran hari ini adalah kita menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga situs itu. Di depan ada sebuah pohon. Ini biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau hitung tinggi pohon. Kalau orang yang jago panjat mungkin dia sudah panjat pohon. Atau pencakar lagi kita punya di depan sekolah itu mungkin ada kita hitung naik tingginya berapa. Jangan sampai belum sampai di atas dia sudah keluar sampai di kanan. Oke. Maka untuk menghitung tinggi pohon ada satu persoalan depan. Ada sebuah pohon kemungkinan ketika siang hari muncul dan terlihat bayangan pohon tersebut. Kemudian terkali muncul bayangan pohon tersebut. Bagaimana cara menghitung tinggi pohon tersebut? Jadi ada sebuah pohon dengan bayangannya. Sudah. Dari gambar itu kira-kira menurut kamu bangun datar yang dibentuk berdasarkan ilustrasi gambar yang ada di depan itu kira bangun datar apa? Segitiga siku. Iya, yang tepat itu ya, segitiga siku. Oke. Kalau segitiga siku berarti yang materi persyaratan tadi sudah tahu kan, sudah terlintas dalam bayangan kamu bahwa kalau segitiga siku berarti kalau diketahui ada dua sisi, satu sisinya belum, berarti gunakan Pythagoras. Terus kalau ada diketahui sudutnya, ditanya yang sisi lain menggunakan perbandingan sin cos tangen, berarti sudah tahu sin itu sisi apa dibagi dengan apa, cosnya dan tangennya. Oke. Untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan, maka kita bagi dalam kelompok untuk kita diskusikan. Gitu ya? Kita bagi dalam kelompok. Oke, ada 4 kelompok. Kelompok alfa, range mereka, kelompok beta, Siti, kelompok gamma, ada kelompok theta yang terakhir, Aldi. Silakan duduk berkelompok.
dibagi-bagi supaya semua terlibat dalam diskusinya ya.